warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam hidup di dunia ini jangan berharap kita bisa membuat semua orang senang. Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang mendukung, ada yang melawan dan sebagainya. Saya dalam ceramah-ceramah saya yang di-sharekan di YouTube, mangga sok tulis saja Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, klik situ YouTube saya resmi ya, channel resminya Kiai Haji. Kalau yang lain tuh asal somot aja. Saya baca sajak cinta, tidak menyalahkan siapapun, tidak mengkafirkan siapapun, tidak membela siapapun. Tetap ada yang dislike kok. Betul nggak? Saya menerangkan tentang pernikahan orang yang sudah hamil by accident gitu. Sangga saya bilang sah. Ya, kecuali kalau hamilnya punya suami. Kalau hamil karena kecelakaan mah ya nggak apa-apa. Itu kan hukum fikih. Fikih bukan kata saya, kata fikih. Ada juga yang dislike tuh, nggak tahu maksudnya apa ini. Jadi mungkin nggak yang nggak mungkin. Kalau saya bagi-bagi duit nih per orang 1 jutaan semua, setuju nggak semua? Pasti enggak. Pakai Syakur mau nyalon jadi gubernur. Jangan berharap kita orang akan suka kepada kita semuanya. Hitung-hitungannya 50% plus 1 aja udah bagus. Berarti kita menang kan? 50% plus 1 kan menang kan? Iya sudah, berarti kita berhasil berarti. Jangan berharap 100%. Begini, jadi akhirnya bahwa ribut bid'ah gitu tuh. Saya ingin mengatakan sesungguhnya Allah itu maha bid'ah. Maha bid'ah. Badi'us samawati wal ard, artinya Allah maha bid'ah di langit dan di bumi Allah. Kenapa? Setiap saat Allah membeli yang baru terus. Apapun yang namanya baru itu namanya bid'ah. Ya. Al-Badi itu maha bid'ah ya. Jadi wa kullu bid'atin masa Allah dolalah. Jangan dong. Jadi begini maksud saya, bahwa ada 2 pendapat Pak Surahman bahwa orang memahami agama ada 2 paham. Yang satu namanya tekstual, yang satu namanya kontekstual. Yang satu namanya tradisional, yang satu rasional. Ya, begini, ketika ada pertanyaan bagaimana hukumnya menggunakan sikat gigi, apakah mendapatkan pahala sunnah atau tidak? Kalau orang yang melihatnya secara tekstual akan mengatakan tidak dapat pahala sunnah, karena Nabi tidak pernah menyuruh sikat gigi. Yang disuruh itu siwak. Ini dalilnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nabi bilangnya bisiwaki bukan bisikati, bukan. Jadi kalau dapat pahala ya sunnah siwak ya harus pakai siwak, bukan pakai sikat gigi. Dan siwak itu juga kayunya tidak boleh pakai kayu mangga, nggak boleh kayu jambu, tapi harus pakai kayu arak yang belinya di Mekah dan panjangnya 20 cm segini. Terus dikupas ujungnya, dipukul-pukul nanti keluar seratnya. Itu yang sunnah Nabi itu. Kalau sikat gigi ya bukan sunnah. Itu
Saya tidak menyalahkan, ya sudah, mangga silakan. Jadi setiap mau sholat latak lutuk. Kalau lupa pakai kain. Jadi artinya kan pemandangan membersihkan gigi pakai lengan baju ini juga satu yang tidak nyaman bagi saya mah. Tetapi saya tidak menyalahkan karena orang itu dasarnya karena mencintai Kanjeng Nabi. Saya ingin menghormati dan tidak mungkin saya menyalahkan siapapun. Punten. Ya. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, saya tidak punya maksud untuk menyinggung siapapun. Tetap hormati dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Saking cintanya, siapapun orang yang menjadi idola, ya, ada teman murid saya mengidolakan Michael Jackson. Rambutnya dikeriwil-keriwil. Ada yang mengidolakan Elvis Presley, celananya cut bray. Ada yang mengidolakan Tony Curtis, dicepak rambutnya. Zaman dulu tuh Tony Curtis namanya. Nah, ini mengidolakan Kanjeng Nabi. Dia persis, jadi artinya pakai jubah, pakai sorban, ya kan gitu. Pakai siwak, ya mangga silakan. Kalau Anda yakin seperti itu, mangga silakan, go ahead, silakan. Teruskan. Mudah-mudahan Anda diterima oleh Allah semuanya itu saja kok. Tetapi bagi paham yang kedua, orang yang sifatnya kontekstual, yang dipahami adalah maqasidus syar'inya, yaitu bukan nyuruh siwak tapi pesan Kanjeng Nabi menjaga kesehatan, itu aja kok. Jadi kalau bagaimana kalau pakai sikat gigi? Ya apalagi jawabnya. Karena jelas lebih bersih kok. Pakai odolnya apa Pak? Pepsodent apa Sensodyne? Kalau udah sepuh pakai Sensodyne ya, biar jangan ngilu. Itu pakai odol, pakai sikat kan dimodifikasinya kan luar biasa, sudah melengkung sini kan gitu supaya kena semua. Berarti kan lebih bersih. Jadi jawabnya apalagi. Jadi ya tolong jangan menyalahkan orang berpikir seperti itu, ya sudah. Ini bid'ah nih, sikat gigi kan bid'ah. Masa gara-gara gigi masuk neraka? Udah. Terus tanya lagi, bagaimana kalau cebok pakai tisu? Ya nggak boleh. Karena Nabi tidak pakai tisu, Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya emang nggak ada tisunya. Pakai batu. Ya kenapa di sana sesuci pakai batu? Karena Jazirah Arabia itu negara yang miskin air. Susah air sana tuh. Saya lama di sana 20 tahun ya di Arab itu. Jadi ya air itu susah. Makanya menggunakan batu itu sangat kondisional. Ya karena itu alat yang paling mudah adalah batu. Tapi kan ada syaratnya. Jangan telepon garing, ya kan gitu. Jangan tulang-tulang binatang, pakai batu. Ya sudah, jadi ya harus pakai batu. Saya bilang ya silakan pakai batu, silakan. Salecet telos, mana? Ya kan. Nah kalau yang pahamannya itu yang kontekstual, begitu pakai tisu, lah apalagi pakai batu aja boleh, apalagi pakai tisu, apalagi pakai air, ya apalagi. Karena pesannya bukan batunya, itu menjaga kebersihan, kesucian. Itu susah banget sih. Jadi apa saja yang baru itu bid'ah, memang betul. Sarung juga bid'ah. Ini pakaiannya orang Hindu, bid'ah. Topi hitam juga bid'ah semuanya. Kopi juga bid'ah. Nabi nggak pernah minum kopi kok. Semuanya, ya lampu sini, mikrofon juga, sampai ada yang mengharamkan mic. Segimana lagi? Nabi tidak pernah pakai mic, berarti haram pakai mic. Ya sudah, nggak ada masalah. Mangga silakan naik onta lagi, pakai siwak lagi, pakai jubah, pakai ini silakan, nggak ada masalah. Ya kan gitu. Saya tidak menyalahkan mereka, ya sudah demikian. Jadi
bagi yang sudah pemikirannya itu kontekstual, ya sudah harap memaklumi saja, ya udahlah, nggak salah-salah banget lah, ya kan gitu. Ya, jadi akhirnya rasionalisasi ini menjadi masalah. Dan terus juga saya minta kepada bapak-bapak sekalian, nggak usah menjelek-jelekan orang pakai jenggot. Jenggot-jenggotnya dewek aja. Jenggotnya siapa? Ya jenggot makin panjang makin goblok, ngapain? Ya udah, jenggot-jenggotnya dia, merepotkan juga enggak kok. Iya kan? Ya sudah begitu. Karena Nabi pakai jenggot, ya mangga silakan. Tapi asal Anda jangan memaksa saya pakai jubah, saya pakai sarung. Karena sarung ini pakaian yang multiple purpose, pakaian serbaguna. Pengen dibuktikan, habis makan nggak ada lap bisa disarung lapnya. Habis mandi nggak ada anduk bisa pakai sarung. Malam tidur kedinginan bisa buat selimut. Ya kan? Di jalan nggak susah tidur, bisa cangkulin di pohon kan gitu. Ini kan pakai serbaguna. Saya mah anak sarung. Bid'ah iya, bid'ah mah iya. Nabi tidak pakai sarung kok. Nih, Nabi sendiri, nih apa saja yang namanya baru, tetapi itu lebih baik disambut dengan baik kok. Ya, Nabi tidak pernah ini tidak boleh, enggak kok. Silahkan berkembang, silahkan maju. Setiap ada modifikasi yang lebih baik silahkan disambut. Nah, orang Arab itu dulu, orang perempuan tuh enggak ngerti pakai celana dalam. Ya bagaimana dalamnya, yang kainnya pakai kulit kok, kertas kulit kambing ditekuk, dibolong tengahnya, masuk di kepala, disobek tengahnya, dijahit sininya, itu pakaiannya gitu. Belum ada tekstil waktu itu, nggak ada makanya. Belum ada BH-Tex, belum ada. Gitu. Nah, suatu ketika ini cerita, di suatu pasar ada orang perempuan dari Persia, pedagang gitu, bawa dagangan, naik onta. Ontanya terkilir gitu, akhirnya dia terjatuh, terlentang, orang-orang pada menutup muka takut barangkali terbuka, ternyata pakai celana dalam. Dari situlah orang Arab belajar perempuan pakai celana dalam. Bid'ah nggak celana dalam tuh? Bid'ah. Tetapi Nabi bilangnya begitu, ya Rasulullah ada perempuan terjatuh, terjelengkang, ternyata dia pakai celana dalam. Begitu perempuan pakai celana dalam, pikir Nabi, bagus dong. Lalu beliau mengatakan, barakallah al-mutasarwilat. Semoga Allah memberkahi perempuan yang pakai celana dalam. Ceritanya gitu. Jadi apa saja yang bagus ya silakan. Nah itu, jadi yang namanya pengertian bid'ah itu bukan selalu begini. Saya menjadi aneh sekali. Dalam pikiran-pikiran fikih, pikiran orang pada abad keempat, sekarang abad ke-21. Dia berapa abad tuh? 11, 17. Abad keempat, sekarangnya abad ke-21, berarti 1000 tahun yang lalu. Nun 1400, Nabi itu 1400. Nah, fuqaha itu mulai mengatakan abad keempat. Ya, abad kedua itu mulai Maliki, Hanafi, Hambali kan abad kedua. Nah, jadi sudah 10 abad yang lalu. Itu pikiran-pikiran mereka. Bisa nggak kita revisi? Nggak bisa. Harus seperti itu.
Bisa nggak disempurnakan? Nggak bisa, sudah demikian. Bayangkan. Tetapi kalau dari dalam bidang teknologi, orang dulu bikin mobil itu setirnya di tengah. Ya, Ford bikin mobil model T itu setirnya di tengah, klaksonnya dipencet tetot 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 gitu. Ya, belum ada wiper belum loh. Setiap saat disempurnakan sampai mobil sekarang sangat nyaman sekali, betul? Wiper saja disempurnakan setiap saat, dari yang tadinya hanya 1 langkah sekarang menjadi 3 langkah, ada sedang, ada cepat. 3 sekarang, lamban, sedang, cepat. Pakai sensor sekarang lagi. Kalau hujannya besar dia cepat sendiri, hujan kecil dia pelan sendiri. Lampu merah dia mandek. Bagus nggak disempurnakan tuh? Tapi dalam pemikiran agama Islam kayaknya tidak boleh disempurnakan. Karena awalnya sudah meyakini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna. Setiap orang yang meyakini sudah sempurna, sejak itu sudah tidak mungkin akan berpikir lagi apa yang mau disempurna kok. Ini mungkin ini yang perlu kita pikirkan. Ya kan begitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, sampai sekarang kita bayangkan abad ke-7. Jadi begini, yang Islam yang benar itu yang bagaimana Islam yang mengadopsi style of life pada abad ke-7. Itu yang benar. Yang sekarang nggak bisa, harus gitu. Nah, kita sendiri melihat realita sekarang sudah jauh berbeda. Jauh berbeda, apalagi 14 abad yang lalu. Itu Garawangi aja dulu, waktu saya masih mengobakan. Kalau naik sepeda, ada 2 kemungkinan, saya naik sepeda atau sepeda naik saya. Belum lama kok, ya kan? Kalau ke Bandung itu naik apa? Hanya 2-3 bus yang ke Bandung itu. Iya. Dan lama sekali ya, mungkin 12 jam ke Bandung itu. Iya. Ya. Jadi teknologi kan sudah berubah semuanya. Jadi apakah mungkin kita akan hidup seperti abad ke-7 lagi gitu? Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya bagaimana. Nah, sekarang saya mau bertanya jujur aja. Apakah betul bahwa Islam itu sholihun fi kulli zamanin wa makan? Relevan di segala tempat dan di segala zaman. Kapan saja, di mana saja selalu relevan. Saya mau nanya nih, anak perempuan kecil dikawinkan, dalam kitab fikihnya boleh nggak? Masih relevan nggak? Kita cabut. Undang-undang perkawinan pernikahan hasil kompilasi hukum Islam mencabut ya perkawinan di bawah umur. Berapa tahun? 16 tahun laki-laki, 18 tahun perempuan. Siapapun di sini yang menikahkan anaknya di bawah umur masuk penjara. Sekalipun Anda mengatakan kitab kuningnya mengizinkan, nggak ada urusan, masuk penjara. Ya, sanksi. Ini negara Indonesia dan kita sudah mencabut itu semuanya. Ini kita bicara realita, betul nggak? Siapa yang pernah masuk masuk penjara tuh? Ya, saya puji. Semoga Allah mengampuninya. Iya. Anaknya mau, ibunya mengizinkan, kawinnya syarat hukumnya sah, ada walinya, ada maharnya, ada juga kabulnya, ada saksinya sah. Iya betul, sah menurut kitab kuning. Tapi di negara ini tidak sah, masuk penjara aja dulu. Karena itu menghancurkan masa depan anak manusia.
Betul nggak? Ya, anak perempuan masih perawan dikawinkan oleh bapaknya, nggak mau, dipaksa, sah nggak dalam hukum Islam? Kita cabut, kita larang pernikahan paksaan, karena bagaimanapun perempuan adalah manusia yang kita hormati. Ini konsekuensinya. Jadi di mana relevansi di segala zaman itu? Dunia semua menolak hukuman potong tangan, mau ngelawan dunia. Masa tangan dipotong? Nah, itulah caranya saya menafsirkan Islam itu seperti ini, Pak, bahwa asyariqu wasyariqatu faqtau aydiyahuma itu adalah shock terapi. Ya, shock terapi itu apa? Karena angka kriminalitas semakin meningkat merajalela, ya kan gitu, bisa mencekam, bisa menjadi terorganisir. Maka sebelum itu menjadi merusak segala-galanya, ya perlu dilakukan shock terapi. Negeri kita ini juga pernah melakukan shock terapi pada zamannya Pak Hartoto. Misterius, Petrus tangkap, tembak, pagi-pagi masukin karung, buang ke Sungai Cimanuk, sampai orang Indramayu nggak mau makan ikan selama 3 bulan tuh, untuk memulihkan keamanan. Sudah aman ya sudah, jangan terus-terusan dong, kan gitu. Iya, ya artinya bahwa kalau sudah semakin merajalela perlu ada shock terapi. Jadi jangan dijadikan hukum selama. Sekarang yang menolak bukan saya mah bukan penguasa, saya tidak punya apa-apa, tapi seluruh negara di dunia itu menolak hukum potong tangan. Semua negara Islam pun menolak, hanya satu, Jazirah Arabia, Saudi Arabia masih. Itu aja. Hukum pancung nggak ada, udah, ya kan begitu, betul nggak? Udah. Lelaki mengatakan ku cerai kamu, sah nggak? Sah, tapi dicabut kekuasaan laki-laki menceraikan istrinya sesuka-suka, kewenangan mutlak dicabut, tidak sah, harus diproses di pengadilan. Lah ya iya dong, ini undang-undang pernikahan berhadapan dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan yang dihitung Allah berarti kafir, berarti bangsa Indonesia kafir semua, begitu. Lah ya iya, ini hukum yang berlaku seperti itu. Kafir semua nih. Lah ya iya, jadi artinya bahwa sekalian ini mesti kita pahami bagaimana kita menafsirkan itu. Jadi pemahaman kafir, bid'ah, musyrik dan sebagainya itu adalah pendapat. Kalau pendapat ya silakan saja, jangan memaksakan pendapat Anda kepada orang lain dong. Betul nggak? Al-Quran ini selalu penafsirannya berbeda-beda. Senggolan istri ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung, kalau udah syahwatnya batal. Yang benar mana? Nah, ketika perbedaan pendapat ini ada tata krama, sopan santun, jangan pernah bertanya yang benar mana. Ini yang menyebabkan orang bertengkar. Fikih mah kebenarannya kebenaran argumentasi, bukan eksperimentalis, bukan. Ini kacamata plastik atau kaca? Bisa dibuktikan, ambil korek dibakar, meleleh, oh berarti plastik, selesai, terjawab. Itu eksperimentalis. Tapi kalau kebenaran fikih ya tidak bisa dibuktikan dong. Betul enggak?
yang betul batal atau tidak batal. Dua-duanya tidak bisa membuktikan, karena itu hasil tafsir terhadap ayat Al-Quran. Paham nggak? Itu. Jadi jangan mengatakan wah ini bid'ah, ini musyrik, ini apa itu? Masa sudah pegang cewek, masih sholat nggak wudu lagi, lah urusan apa kamu? Jadi kalau bertanya mana yang betul, nanti di penghujungnya menyalahkan imam yang lain. Kalau yang betul yang batal berarti mazhab Maliki salah, Ahmad bin Hambal salah, tega bilang begitunya. Ya udahlah. Jadi begini pada akhirnya mah. Pendapat Anda silakan Anda terapkan dalam ruang privasi Anda. Kalau Anda meyakini masuk WC harus kaki kiri dulu, silakan. Kemudian doanya Allahumma ini silakan Anda lakukan. Tapi jangan memaksa orang masuk WC harus kaki kiri. Kalau saya mau nyonglos juga silakan. Ya kan? Mau doanya Gusti hapunten ya pada lah gitu. Ya, ada hal yang secara privasi silakan, tapi jangan dipaksakan kepada orang lain. Yang terjadi, rokok haram nggak? Pendapatnya majelis ulama ini haram, pendapat saya tidak. Jadi kalau saya merokok, Anda jangan mengatakan Pak Kiai Sakur berdosa. Yang berdosa itu adalah orang yang mengatakan rokok haram tapi dia ngerokok. Oke. Iya, betul tak? Jadi walhasil bahwa bapak-bapak ibu sekalian, ini dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagai kata penutup bahwa Al-Quran inna anzalnahu Qur'anan Arabian, dengan memakai bahasa Al-Quran pakai bahasa kan. Kalau bahasa itu ada undang-undang bahasa namanya linguistik, bahwa bahasa itu tidak pernah menunjukkan makna secara pasti, bisa maknanya banyak, ngomongnya begini maksudnya begitu, betul nggak? Anak saya bilang, Mama Awab sudah bisa makan sendiri, mananya apa? Nah, anak saya mengatakan begitu pada suatu hari waktu dia kelas 4 SD, sedang disuapin ibunya, dia tarik piringnya, dia makan sendiri dengan mengatakan Awab sudah bisa makan sendiri. Apa maknanya? Tidak usah. Betul? Tidak usah. Nah, ketika dia usia 30 tahun, sudah jadi direktur Grage Mall, seorang ekonom, gajinya 30 juta. Gaji pertama pulang dikewer-kewer duitnya, menemui ibunya mengatakan Mama Awab sudah bisa makan sendiri. Mananya apa? Udah bisa cari? Kalimatnya sama nggak? Maknanya beda nggak? Apa yang membedakan? Dikatakan pada usia yang berbeda. Maka ayat Al-Quran yang ada di Mekah berbeda dengan yang ada di Madinah. Ayat-ayat keras itu nggak bisa dipakai di sini dong, karena kondisinya sudah berbeda. Ini maksud saya. Jadi artinya bahwa Pak Rahmat nagih saya di sini, lagi banyak orang, oh ya ini notanya tolong dilunasi. Saya cari bakyak. Diapain bakyak gitu? Tapi kalau nagihnya di rumah, ya enggak dong. Saya sopan Pak Rahmat. Tolong dong, minggu ini belum ada uang, insya Allah minggu depan deh, buntunya gitu. Selesai. Kenapa saya jadi, apa bedanya? Kenapa di sini saya marah? Karena di sini bukan tempatnya lah.
Karena tujuan dia nagih saya ini bukan nagih uang, ingin mempermalukan saya dong. Betul nggak begitu? Nah ini Al-Quran yang semacam itu, saya ingin bertanya sebelum saya tutup. Nabi Khidir ngasih pelajaran Nabi Musa, ya kan? Apa yang paling sadis nih? Ada anak kecil dibunuh. Apa pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari ini? Nabi Musa ahli syariat, dia marah. Iya. Fawajada ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kriminal ini, kejahatan Nabi Musa. Nah sekarang apa yang kita manfaatkan dari membunuh anak tidak berdosa itu? Sok. Apa mau niru Nabi Khidir? Seorang anak diduga nanti besoknya jadi penjahat, bunuh aja sekarang, gitu caranya. Ada orang diduga akan mencuri, dipotong aja dulu tangannya, begitu caranya. Ya bukan itu, jangan salah tafsir dong, ya kan? Kabel dibolongin, apa artinya milik orang dibolongin? Nah ini kan pelajaran perlu penafsiran yang jelas. Larinya, wow ini ilmu hakikat, kok jauh banget ilmu hakikat. Begini, sok nanya sama ahli hukum sealam dunia, mungkinkah seseorang dihukum karena diduga dia akan melakukan kejahatan? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Diduga akan melakukan kejahatan, dihukum aja dulu. Ya nggak ada. Setelah melakukan itu pun kalau ada dua bukti yang kuat, baru dari mulai diduga, lalu tersangka, lalu tertuduh. Ya kan begitu. Baru. Nah sekarang apa pelajaran itu? Ini pelajaran adalah pelajaran khusus untuk badan intelijen, bukan untuk orang awam. Sebagai mata negara, telinga negara, the early warning, bahaya siapapun ada seseorang yang diduga bisa menghancurkan negeri ini, organisasi yang mengancam persatuan kesatuan, sebelum berkembang besar nanti sulit diatasinya, habisin aja dulu. Tapi jangan ketangguhan. Kalau ketangguhan proses hukum juga sama aja, itulah begitu. Jadi tidak semudah itu kita menafsirkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kata-katanya Gusti Allah, bukan omongannya aloknya sampean yang endase korengan. Ya, dengan gampang. Kita perlu penghayatan dan berhati-hati, jangan semudah itu. Paham? Nah, apapun pikiranmu jangan dipaksakan kepada orang lain. Silakan pakai dalam ruang privasi Anda, jangan dibawa ke ruang publik. Itu aja kok. Nyaman nggak gitu kira-kira? Oke, gitu aja mudah-mudahan. Yuk sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.